Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan juga semangat hari ini ya. Dan seperti biasa di sore hari ya, setiap hari Selasa bertemu lagi bersama saya Gina Febriana di Ekonomi Kreatif. Kita akan menghadirkan para pelaku-pelaku usaha yang begitu kreatif, punya banyak karya, yang ini tentunya bisa berbagi, bisa sharing, bisa menginspirasi semuanya, pemirsa semua yang sedang menonton kita pada hari ini. Oke, nah semuanya suka bermain Barbie, mungkin bagi anak-anak ya, ini familiar dengan yang namanya boneka Barbie. Orang dewasa gimana sih? Nah, orang dewasa juga kayaknya sebagian ini juga masih banyak yang hobi untuk mengkoleksi boneka Barbie. Nah, namun untuk koleksi boneka Barbie juga pasti menginginkan beberapa busana-busana ya untuk mempercantik boneka itu sendiri. Apalagi hari ini kita sudah menghadirkan seorang pelaku usaha ataupun seorang apa ya bisa kita bilang ya, seorang anak muda ya pokoknya. Masih muda beneran, masih muda tapi punya karya yang sangat luar biasa ya. Dia memberikan karyanya, dia bisa menjahit busana ataupun baju ya. Ini juga tidak hanya baju-baju yang casual ataupun baju biasa, tapi juga dia mencintai budaya Indonesia dengan cara apa? Dengan cara membuat baju boneka Barbie. Nah, itu dia, keren banget ya. Kalau begitu kita akan langsung berkenalan siapakah dia, sudah hadir di studio kita, yaitu ada Kak Uky Syahreza. Iya, halo. Halo, apa kabar? Iya, baik Kak. Sehat ya? Iya, sehat. Aku manggilnya Uky aja ya? Uky aja boleh. Biar lebih akrab Iya, gitu ya? boleh, boleh. Ya. Karena kayaknya seumuran gitu ya pemirsa ya. Oke, Uky ini Iya. sebenarnya unik sih beneran. Ini unik banget ya. Biasanya kan bisa dibilang apa ya? Perajin ya atau penjahit. Apa ya bisa dibilang? Bisa ya? juga, tapi anak-anak dalam komunitas itu nyebutnya desainer baju ya, doll. desainer maksudnya desainer baju gitu Iya, ya. Nah desainer biasanya baju kalau di boneka. desainer ataupun yang menjahit Iya. baju-baju gitu ya. Desainer itu kan biasanya jahit bajunya kan baju orang dewasa Iya, ataupun baju betul. baju kita Manusia lah, gitu. manusia gitu ya, Iya. yang hidup ya. Tapi ini menjahit ataupun menjadi desainer sebuah boneka gitu Iya. ya. Kan unik ya. Unik dan nggak banyak yang bisa dan yang mau gitu. Bener, gak banyak yang bisa dan gak banyak yang mau. Dan aku juga baru tahu loh beneran. Aku pikir juga kalau kita beli baju boneka itu ya beli aja di toko gitu. Iya, betul. Tapi ternyata ada karya-karyanya juga, ada desainernya juga ya. Iya. Oke, Kak Uky sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah semangat ya hari ini. Iya. Wah ini momen spesial sebenarnya dan aku juga banyak banget pertanyaan yang pengen aku tanya. Jadi buat pemirsa yang mau nanya boleh silakan di 081161000386. Sekali lagi di 081161000386. Oke, kita langsung ke bonekanya nih, ke desainer baju-baju boneka Barbie. Awal mulanya dulu gimana sih ceritanya? Terus di tahun berapa sih Uky mulai jahit ataupun menjadi desainer baju boneka Barbie? Ini. Ya. Kalau cerita awalnya itu jadi kebetulan ibu saya itu kan seorang penjahit. Penjahit itu kan selama ini ibaratnya banyak limbah-limbah dari kain-kainnya itu, kain percanya. Jadi saya tuh kadang mikir gitu loh, ini limbah-limbah paling dibuang nggak jadi apa-apa. Awalnya seperti itu. Jadi untuk awalnya sendiri itu kan untuk proses pembelajaran saya itu secara otodidak, tidak ada kursus menjahit atau tidak ada sekolah fashion desain, nggak ada. Jadi emang beneran ngeliat itu limbah kain kira-kira bisa dijadiin apa. Itu untuk ide awalnya gitu. Jadi pemanfaatan kain perca. Jadi untuk boneka sendiri kan kebetulan maksudnya boneka secara gender kan biasanya mainan anak-anak perempuan. Yes. Nah, sedangkan saya sendiri kan laki-laki gitu. Jadi kadang juga di keluarga itu dari ibu sendiri juga itu suka ngomong ngapain kamu main boneka kayak gitu. Tapi kan niat awalnya itu emang memanfaatkan kain percanya, bukan dilihat dari sudut main bonekanya gitu. Jadi gimana kain perca itu bisa bermanfaat. Kalau selama ini paling kain perca itu kan bisa biasanya dijadikan keset kayak gitu kan. Yes. Tapi ini jadi sesuatu yang lebih bernilai gitu. Soalnya
ibaratnya kain yang sisa sedikit aja berapa senti itu dibuat baju untuk boneka itu bisa bernilai lebih lagi. Wah, keren ya. Berarti awal mulanya dulu kayak bisa seperti apa sih bisa aku manfaatin dari Iya, hasil apa yang sisa kain sisa perca dari kain orang tua. perca. Berarti ini bakat juga ya yang nurun dari mama gitu Iya, ya, ibu. betul. Oh, berarti untuk biografi ataupun background pendidikannya sendiri, itu Uki sekolahnya apa? Kalau sekolah itu saya kuliahnya di hukum, kuliah di hukum. Jadi emang benar-benar nggak nyambung Nggak dengan nyambung? nggak nyambung. Kuliahnya diambil di hukum. Saya lebih passionnya ternyata lebih ke fashion doll gini, boneka fashion seperti itu. Desainer Baju fashion, boneka. baju boneka gitu ya. Nah, itu di tahun berapa mulainya? Untuk tahap awal-awal itu kan ibaratnya kita berkarya itu nggak langsung bagus bisa dijual, itu enggak. Jadi dari saya SMA, dari SMP kayaknya deh, SMP, SMA itu udah otak-atik gitu loh. Bikin sendiri, belajar sendiri gimana. Tapi untuk dijual itu baru di tahun 2013. Jadi 10 tahun ya. 10 tahun. 10 tahun pun itu juga cukup lama sih Ya, sebenarnya, udah lama. untuk yang berani jual. Kalau Iya. dulu tuh melalui Facebook, Yes. jadi penjualannya itu lebih ke online. Kalau sekarang lebih ke Instagram. Baik-baik, oke. Nah, balik lagi nih ke cerita Uki sebelumnya. Berarti ada penolakan nih sebenarnya dari orang tua sebelumnya ya. Iya. Karena kan biasanya boneka identik sama perempuan, Iya, tapi Uki betul. kan laki-laki gitu ya. Tapi sejauh ini gimana nih dukungan orang tua sendiri? Kalau sejauh ini sekarang itu udah mendukung, sangat mendukung. Soalnya dilihat sendiri dari hasilnya juga bagus. Untuk desainer sendiri sekarang itu kan desainer cowok itu banyak. Jadi nggak ada lagi yang dari orang tua gimana. Terus untuk komunitas sendiri pencinta boneka kita nyebutnya itu doll lovers. Itu juga banyak yang laki-lakinya juga. Yes. Soalnya untuk doll lovers sendiri ini bonekanya itu bukan yang kayak dimainin, dinina boboin, itu enggak. Emang beneran dari boneka itu apa yang bisa dihasilkan. Misalnya dari segi fotografinya, dari bisa dilombakan kayak pageant seperti itu. Berarti ini dilombakan juga busana-busananya Iya, ya? betul. Oke, dan untuk komunitas doll lovers sendiri ya, kan pernah sebelumnya kan booming tuh, Iya. kayak para artis punya bisa dibilang kayak anaknya, boneka tuh seperti temannya juga, sahabatnya yang sampai tidur gitu ya, dibawa tidur, dibawa ke jalan-jalan, makan dan yang lainnya. Tapi untuk komunitas doll lovers sendiri yang memang untuk apa ya, gimana sih bisa boneka-boneka ini bisa menghasilkan gitu ya? Iya, Terus, jadi selain hobi, itu hobinya juga menghasilkan, terus kita juga mengasah kreativitas kita. begitu gitu. ya. Jadi lebih ke kegiatan-kegiatan kreatif ya. Kegiatan kreatif, betul sekali. Wah, seru sekali. Nah, desainer juga sekarang banyak sekali yang pria gitu ya. Dan sebenarnya unik sih ada desainer boneka Iya, gitu. Dan saya juga baru tahu ternyata boneka Barbie ini juga dilombakan ternyata. Iya, betul. Ada seperti pageant. Seperti berarti. pageant, seperti pageant kayak ajang putri-putrian gitu ya. Jadi untuk di Indonesia sendiri itu ada pageant, boleh saya sebut? Boleh. Dia untuk di Indonesia itu ada Miss Beauty Doll Indonesia. Miss Beauty Doll Indonesia. Iya. Miss Beauty Doll Indonesia itu untuk pemilihan di Indonesia nanti ditandingkan tingkat internasionalnya di Thailand. Wah. Itu di Thailand bonekanya dikirim dengan segala macam kelengkapan. Nanti di sana tanding antar negara bawa ses untuk negara mana. Satu lagi itu ada namanya Queen Doll Indonesia. Queen Doll sama. Indonesia. Jadi dia pemilihan putrinya itu di tingkat nasional dibawa ke tingkat internasional juga. Tapi apa sih yang dinilai Jadi selain busana? untuk bonekanya sendiri seperti yang saya punya ini, itu udah face-nya itu udah bukan buatan pabrik lagi. Jadi dia udah di makeover untuk mukanya. Yang warna kuning Ya, ini ya? iya, yang ini. Yang Itu pakai mukanya gaun. betul. Jadi dari bonekanya sendiri ini kan kebanyakan itu biasanya keluaran pabrik itu rambutnya pirang. Boneka Barbie apa segala macam itu kan identiknya dengan bule gitu. Jadi
kalau misal yang perwakilan Indonesia, gimana kita mencari boneka yang face-nya itu karakter Indonesia. Jadi untuk rambutnya sendiri itu ditanam jadi warna hitam. Ini dia proses penanaman rambut. Ya, Ada juga jasanya. Terus di make over ulang. Untuk bajunya sendiri itu dinilai. Nanti juga kayak ada visi misinya juga boneka itu kenapa apa. Dia ada kayak pertanyaan dari dewan jurinya juga. Nanti yang jawab itu pemiliknya. boneka. Dan juga kalau misalnya di pageant itu kan pasti memperkenalkan ciri khas apa ya, baju apa sih namanya? Ini National costume national ya kalau costume, untuk ya. iya. Jadi memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Jadi secara nggak langsung juga kita memperkenalkan budaya Indonesia Iya, ya betul melalui sekali. Iya. busana boneka gitu. Betul. Soalnya untuk baju boneka itu selama ini kan biasanya pakai gaun gitu atau pakai swimsuit, tapi nggak ada boneka yang pakai kebaya. Nah kebetulan saya nggak bawa hari ini yang kebaya. Itu saya juga bisa buat kebaya untuk bonekanya. Jadi kebaya berbatik itu kan sudah Indonesia banget ya. Oh jadi buat kebaya dan batik untuk boneka juga? Iya ada juga. Kebetulan nggak bawa hari ini, cuma ada yang pakai batik ini yang itu. pakai batik yang ini nih pemirsa. Batiknya lebih modern. Lebih untuk modern nih, desainnya. batik modern ya. Iya. Wah keren-keren. Oke, nah kembali ke busana boneka. Sebagai desainer sendiri, untuk membuat satu baju itu sendiri prosesnya berapa lama Uki? Proses pembuatannya sendiri itu tergantung dari detailnya, kesulitannya. Untuk baju boneka sendiri itu kan kecil, jadi dalam artian bukan berarti kecil cepat selesainya, enggak. Tapi kecil itu kita mesti emang beneran teliti, soalnya selisih 1 cm, 2 cm aja itu udah nggak fit di bodinya gitu betul. kan. Dan lagi untuk boneka ini sendiri dia kelihatannya sama, tapi dari tinggi badan segala macam ini beda-beda. Oh iya? Iya, size bodinya sendiri beda dia. Jadi pengerjaannya itu tergantung dari detail, kesulitan. Sehari itu ada yang bisa 2-3 baju, atau kalau kayak national costume itu bisa di 3 hari untuk pengerjaan. Semakin rumit detail baju semakin lama berarti ya? Iya, betul. Kalau yang casual satu hari bisa 2 bisa baju ya? 2-3 baju itu selesai kalau yang casual. Oke, yang paling banyak di order itu model seperti apa? Untuk saat ini itu karena emang musim pageant yang tadi itu kebetulan 2 bulan terakhir itu saya mengerjakan national costume, itu yang banyak orderannya. Oke, ini ada pertanyaan juga nih dari video umum kita dari atas ya. Oke, untuk menjahit bajunya sendiri itu jahit tangan atau dari mesin? Sekarang jahit mesin. Kalau awal-awal mulai dulu usaha itu saya pakai tangan. Soalnya kemarin itu menjahit pakai mesin kecil gitu agak susah ya. Tapi berjalan seiringnya waktu saya membiasakan diri pakai mesin jahit. Akhirnya sekarang full pakai mesin. Kecuali untuk pengerjaan detail kayak payet segala macam itu kan masih pakai tangan. Pakai tangan ya, oke. Terus inspirasi untuk model-model bajunya sendiri dari mana? Inspirasinya kebanyakan sih emang dari fashion-fashion yang baju manusia ya. Itu kalau semisal memang yang saya buat dalam artian di Instagram itu apa segala macam kan itu banyak, itu kita bisa ambil dari situ. Atau juga dari yang orang-orang order itu sendiri itu by request. Jadi mereka kasih contoh maunya modelnya seperti ini tapi dimodif bagian kainnya apa gitu. Jadi banyak yang bisa dijadikan ide. Oke, saya ke pecinta boneka Barbie dulu nih. Ya, untuk boleh. pecinta boneka Barbie di Sumatera Utara sendiri banyak kah kira-kira Oki? Di Sumatera Utara itu nggak terlalu banyak tapi ada. Ada. Lebih banyak di mana? Daerah mana? Untuk pecinta boneka itu banyak di Jakarta ya. Di Jawa ya? Di Jakarta, ya? Surabaya itu banyak. Surabaya. Oke, berarti Uki juga nerima orderan dari luar kota Medan? Ya, betul. Kebetulan saya sendiri di Medan ini baru 3 bulan pindah ke Medan. Oh, dari? Dari Palembang. Dari Palembang? Oh, baru ke Medan? Iya, baru. Jadi untuk penjualan sendiri memang dari awal itu penjualannya online saya. Jadi emang kirim ke
Jakarta, ke Surabaya, paling jauh itu Singapura, Malaysia juga ada yang order. Wah, sampai luar negeri ya orderannya. Bisa dibilang masih kawasan Asia, tapi yang dekat-dekat masih. Keren. Mudah-mudahan sampai Eropa ya. Iya, semoga Tapi ya. kalau desainer pembuat baju boneka ini banyakkah di Palembang dulu nih Kalau Palembang di dulu? Palembang itu ada, tapi untuk boneka sendiri itu kan jenisnya banyak. Kalau yang ini jenisnya dia fashion doll. Namanya itu boneka fashion gitu kan. Tapi ada yang kayak pernah tahu BJD gitu. Ada boneka yang agak lebih gede Yes, lagi. tahu. Jenis-jenisnya itu banyak. Iya. Jadi tiap orang itu punya spesialisasi masing-masing untuk saya baju apa kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri udah lumayan banyak Udah sekarang. lumayan banyak ya. Terus waktu pindah ke Sumatera Utara, ke Medan sendiri tuh gimana tuh? Oke, apakah ketemu dengan desainer-desainer yang lain yang juga sama nih? Untuk di kerjanya? Sumatera Utara kebetulan belum. Teman-teman yang doll lovers di Sumatera Utara itu kan memang dikit. Jadi berhubungannya masih melalui online aja gitu. Nggak langsung, masih di dunia maya. Oke, keren. Terus aku mau tanya soal harga juga ya, boleh. ya. Harga dari sekitaran berapa sampai berapa? Harga bajunya sendiri itu dari 50.000 sampai 500.000 untuk boneka yang casual, gaun gitu. Tapi kalau untuk national costume yang agak detail, ribet gitu, itu bisa di 500.000 ke atas gitu untuk national costume. Oke. Paling mahal, pernah buat baju harga berapa? Paling mahal itu dia harga 1 jutaan itu ada, 1 jutaan. tapi by request dia. Itu buat apa kemarin yang 1 jutaan? Dia kayak gini, untuk bahannya sendiri itu dia bukan kayak dari kain kayak gitu, tapi lebih kayak manfaatin kayak pakai jamur kering, atau untuk bahan-bahannya itu kadang saya kayak yang ini pun tusuk gigi, sebenarnya kan itu tusuk gigi, ada Iya. ukiran-ukiran detail yang kayak gini. Jadi bahan-bahan yang seperti itu di mix kayak gitu. Jadi nggak main kain lagi kita, lebih banyak main lem segala macam tekniknya. Maksudnya menggunakan bahan-bahan alami Iya, juga betul, gitu ya, betul. yang diawetkan Iya. kayak jamur tadi tuh. Uh-uh. Berarti lebih sulit ya. Nanti kita akan ngobrolin lebih detail Ya, lagi ya boleh. mengenai busana boneka ini pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan break dulu sejenak. Kita akan dengerin lagu dari Kikustik. Jangan kemana-mana. Masih di Ekonomi Kreatif, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kita. Kita masih bersama dengan Kak Uki di sini ya. Kita masih bahas tentang kerajinan busana boneka. Nah, jadi yang masih koleksi Barbie, mungkin kemarin juga masih viral ya untuk film Barbie di betul. bioskop. Kita baru-baru booming banget habis nonton Barbie. Pasti banyak yang makin cinta sama Barbie ataupun para kolektor boneka Barbie baru ya. betul. Ini pas banget nih untuk nonton kita. Siapa tahu bisa nambah koleksi busana Barbie-nya gitu ya. Nah, kita mau tanya juga nih sama Uki ya. Untuk proses pembuatan bajunya boleh dijelasin nggak dari awal? Boleh. Untuk proses pembuatan baju sendiri itu kan ini saya cerita kalau semisal dia by request gitu kan. Jadi orang tuh biasanya nanya dulu gitu, kirim desain, Kak bisa nggak buatin yang seperti ini gitu. Oh, oke, saya lihat dulu gitu. Satu dari modelnya sendiri itu kan ada beberapa yang bajunya itu kan pakaian manusia. Bisa nggak diterapkan dibuat baju mininya gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau semisal saya itu memaksimalkan, maksudnya jangan sampai customer kita kecewa gitu. Iya. Jadi saya lihat dulu ya, maksudnya ada nggak bahan yang bisa dipakai seperti itu. Atau untuk modelnya sendiri apakah perlu dimodif lagi gitu biar di boneka itu bisa. Jadi dari proses penerimaan model tadi untuk desainnya, terus saya hunting untuk bahan yang bisa dipakai itu apa. Terus selanjutnya prosesnya itu saya membuat pola patternnya untuk pola. Sebenarnya kan untuk baju boneka itu sebenarnya sama aja, patternnya sama baju manusia. Tapi kalau manusia pakai baju itu ya bisa gitu mudah. Tapi kalau boneka kan gimana kita buat
polanya itu yang kita makain ke boneka itu nggak susah gitu. Iya, Kebanyakan kayak gini kan dia bukaannya di belakang semua. Yes. Kancingnya Kancingnya itu di di belakang belakang. semua. Jadi kita juga menyesuaikan untuk polanya itu dimodifikasi lagi biar di bonekanya itu tetap cantik, dia fit untuk bodinya sendiri, size-nya. Terus pemakaiannya juga mudah. Lanjut setelah pembuatan pola nanti kita motong ke kainnya itu sendiri. Untuk seperti yang motif kayak gitu, itu kan kita pilih gimana untuk maksudnya kalau kain di baju manusia itu biasanya kan bunganya gede-gede, motifnya gede-gede. Oh, iya benar. Jadi kita juga mesti perhatikan kayak itu. Apalagi baju batik ya. Iya, batik Iya. itu ada motif burung, apa bunga, itu kita pilih yang bagian yang kecil. Jadi sepadan dia kanan kiri ya. Kayak Iya, celananya jadi ini ya. dia presisi untuk detail dari motifnya sendiri dia masuk nggak kegedean di bonekanya. Jadi tadi kita lihat pola, kita jiplak, potong di kainnya, nanti proses penjahitan. Proses penjahitannya itu langsung jahit di mesin jahit, nanti kita fitting, habis itu kita lihat lagi, kita fitkan lagi. Soalnya untuk baju boneka itu kan secara size selisih 1 atau 2 cm itu udah pengaruh banget gitu, kayak udah kedodoran banget Iya, gitu dia betul. makainya, nggak enak lagi. Apalagi bonekanya sendiri kan kecil, jadi emang beneran mesti di fitting beberapa kali gitu. Nanti kalau misal udah fit, ini saya tunjukkan ke customer yang order, itu kan biasanya saya fotokan kayak gini gimana, udah apa ada yang perlu ditambahkan lagi atau mungkin kepanjangan apa gimana dikurangin. Kalau udah selesai semua, udah proses finishing tahap akhir, nah saya fotokan ulang lagi, nanti udah selesai semua, nanti baru proses kirim ke Oke. customernya. Berarti seperti manusia juga ya, ada Iya. pembuatan pola dulu untuk Iya, pengukuran betul. tadi, baru Betul. difitkan ke kain, Iya. baru dipotong. Mm-mm. Oh, sama juga ya proses pembuatannya seperti baju manusia. Sama, sebenarnya sama, cuma karena yang tadi bukaannya di belakang, terus juga motif yang kecil, di Yes. situ aja kuncinya. Jadi harus disesuaikan ya, Iya, malah betul. jadi lebih susah ya kayaknya yang kecil, karena kan motifnya Iya. kadang-kadang yang seperti ini baju warna pink ini kan motifnya ini besar-besar biasanya. Iya. Tapi, Uki dapat yang kecil-kecil ya ternyata. Betul, jadi untuk kain sendiri itu kita nggak bisa jalan ke pasar gitu, ke toko kain itu langsung cari ini dapat, itu enggak, kadang mesti 2-3 kali, atau kita di online shop itu kita mesti scroll berkali-kali gitu, nanya ke penjualnya. Soalnya di foto yang penjualan itu kan biasanya di zoom, jadi kita tuh mesti nanya di DM dulu, Kak ini size-nya itu berapa ya, bisa lihat foto realnya enggak, Betul, kayak gitu. iya. Kan jadinya kalau misalnya aslinya kadang bisa lebih besar Iya. coraknya gitu ya. Jadi emang beneran kita nggak bisa langsung, kecuali kalau yang kayak polos-polos gini kan enak. Tapi kalau yang misalnya bermotif itu mesti berkali-kali kita cek lagi. Berarti lebih lama hunting kainnya ya Betul. dibanding proses pembuatannya Dan gitu. itu tadi untuk yang motif-motif kecil itu memang nggak banyak pilihannya. Iya. Jadi begitu ada, kadang saya itu nyetok kayak gini itu begitu ada warnanya kan banyak, dia ada hitam, ada yang merah. Jadi sekalian nyetok buat besok-besoknya biar Kalau nggak susah misalnya- lagi carinya. Kalau misalnya ada yang request gitu ya. Iya betul. Terus untuk proses, maksud saya untuk bahan-bahan baju boneka Ah, ini ah. masih pakai kain perca kah atau ada yang sekarang udah dibeli gitu ya? Ya, kalau dari kisah awal tadi kan pemanfaatan kain perca ya. perca. Jadi seiring berjalannya waktu, pemanfaatan kain perca tadi kan itu saya bisa jual bajunya itu untuk yang ready stock. Tapi kalau semisal yang by request, customer yang pengen warnanya kayak gini, motifnya kayak gini, akhirnya saya juga mesti beli gitu. Jadi tapi tetap maksudnya kalau kita membeli kain itu sendiri kan yang dipakai itu cuma dikit, kita beli minimal 1 meter. Jadi sisanya juga akhirnya banyak juga. Jadi sisa yang tadi juga itu
kita manfaatkan terus, dimodifikasi, di mix and match lagi sama kain yang lain. Sisa yang lama, yang kain perca juga, yang sisa-sisa penjahit itu juga tetap, semisal kayak kain brokat itu kan kayak potongan bunga-bunganya itu bisa kita tempel. Kalau di sini nggak ada ya, biasanya kita dikombinasikan di kebaya. Di kebaya itu lebih banyak pemanfaatan kain percanya. Oke. Jadi masih memanfaatkan apa ya, kain perca gitu ya. Iya, betul. Bagus sebenarnya, jadi nggak ada kain yang terbuang gitu. Iya, mengurangi limbah. Mengurangi limbah. Terus untuk yang di sini juga ada ini ya, baju-baju Ya, yang ready. Ini baju yang ready-nya. Kita boleh lihat dulu Boleh, ya. boleh pemirsa. dibuka aja. Kita buka dulu. Cakep-cakep ya. Oh, ini dress. Iya, dressnya kayak gitu. Rapi banget loh, beneran. Pernah jahit baju manusia nggak? Baju manusia pernah jahit, tapi buat pakai sendiri. Kalau dijual belum berani saya. Siapa tahu mau coba ya, soalnya Iya, jahit baju boneka bagus banget gitu ya. iya. Nah, ini cakep ya pemirsa ya, boleh dilihat dulu. Nah, ini berapa harganya? Kalau yang harga kayak gini itu di 75.000, kebetulan itu belnya dapat 2. Maksudnya ikat pinggangnya itu Oh iya, dapat 2. ada Dia model beltnya. kayak gitu, bisa model kayak gini juga. Oh iya. Di situ nggak kemasuk Iya. kayaknya. Boleh kasih tahu pemirsa. Nah, ini ada yang apa ya, jumpsuit. Jumpsuit, Jumpsuit ya. warna merah. Ada jumpsuit. Dengan beltnya, bisa belt kayak gini juga, bisa Ah. dipilih ya pemirsa. Terus ada yang motif satu lagi, nah ini yang kita Ini yang omongin tadi hitamnya nih. tadi. Ini kan motifnya kan juga Susah kalau carinya kalau iya. Terus kalau baju manusia pastinya agak lebih besar, tapi ini Uki dapat yang kecil-kecil nih. Iya, Nah, nih. motifnya kecil-kecil. Ini juga motif yang lagi booming banget, lagi hype. Banyak yang suka ya motif seperti ini yang dipakai. Dan untuk boneka Barbie juga siap ya, Uki siap menerima kayaknya ya semua Boleh. jenis requestan Ya, gitu. kebetulan emang saya sendiri itu senang mengeksplorasi, dalam artian desain apalagi nih yang bisa saya buat gitu, nggak melulu semisal kebaya terus, jadi biar nggak bosen juga gitu ngerjain orderannya. Jadi mau model gimana aja, national costume itu bisa request. Oke. Yang paling sulit ngerjain kostum yang seperti apa? Yang national costume tadi, national costume itu soalnya ini kan boneka, dia berdiri pun dia kan pakai standing. Jadi national costume itu manusia aja kan berat. Iya. Untuk manusia itu di pageant itu bisa 20 kilo apa segala macam. Nah, di boneka ini gimana saya ngakalin pakai bahan yang ringan, bonekanya bisa tetap berdiri, bisa tetap pose gitu, pose cantik. Tapi dengan kemegahan, national costume kan identik dengan yang besar kayak gitu. Jadi otomatis sebenarnya jadi makin berat ya. Iya. Tapi harus bisa diakal-akalin. Iya, gitu. gimana kita ngakalin bonekanya bisa pakai, tetap cantik, itu kesulitannya. Nah, aku juga kepoin nih Instagramnya Uki ya. Di mana Instagramnya? Instagramnya sama kayak ini, House of Doll by Uki. House of Doll Iya. _by Uki ya. Iya, Nah, di House of sana Doll. juga ada beberapa baju national kostum yang inspirasinya dari pageant sendiri gitu Iya, ya, betul, dibuat ada jadi yang dari boneka. pageant. Gitu Dibuat ya. versi mininya. Dibuat versi mininya. Itu kemarin buat Miss yang mana ya? Ada beberapa yang terakhir saya upload itu ada Miss Nepal itu ada. Itu kan orangnya sebenarnya orang Indonesia, untuk lisensinya sendiri dia ngambil Nepal. Itu ada dia, itu agak lumayan sulit soalnya dia inspirasinya itu dari kerbau di pegunungan Nepal itu, jadi kita mesti kombinasikan body kerbau sama bonekanya. Itu di IG bisa dilihat. Jadi di situ kesulitannya gimana dia berdiri tanpa standing karena udah ada penopang dari kerbaunya sendiri. Terus juga untuk hiasan mahkota segala macamnya itu lumayan berat juga. Di situ. Keren ya. Iya, bisa Luar dilihat di biasa. IG-nya. Nanti kita lihat ya Instagramnya di House of Doll _by Uki. Iya. Nanti pemirsa boleh follow, boleh DM. Boleh. Siapa tahu ya mau order gitu Iya, ya, ataupun mau ada bosen baju boneka request. yang di toko kan gitu-gitu aja. Iya. Terus juga banyak yang order semisal dia nikah gitu, mau dong buat kenang-kenangan, ini foto saya nikah kemarin dibuatin miniaturnya, ada yang kayak gitu. Sempat juga ya buat Iya, gitu ya, bisa ada. ya. Ada juga yang kebetulan ini ada sisa kain, saya jahit baju, mau kembaran sama bonekanya. Jadi kalau dipakai nonton, jalan-jalan itu kembaran sama bonekanya bajunya. Oh, keren juga ya. Iya, Memang banyak yang kayak gitu. requestan
orang ada ya? Ada aja, gitu ada ya? aja, iya. Heeh. Kita Lucu-lucu. sebagai penjahit, desainer ya harus terima gitu loh, tantangan tersendiri buat kita. Yes, yes, yes. Terus cara Uki memasarkan produk-produk Uki gimana? Untuk saya sendiri itu memang lebih online, penjualannya emang sekarang ini di Instagram itu lebih banyak, di mana saya harus sering ngupload gitu untuk produk-produk terbaru dari teman-teman sendiri itu biasanya kan setelah menerima nanti saya repost juga gitu. Terus untuk teman-teman sendiri itu yang udah order itu nanti dia kasih review, misal oh ternyata bagus bagus juga ya, hasil karyanya rapi gitu. Maksudnya ada memang beberapa yang jualan baju boneka dalam artian ya udah baju boneka kayak gitu, nggak kalau kayak gini kan dia rapi, saya ini pun saya setrika gitu, emang beneran kayak baju manusia gitu. Jadi saya walaupun baju boneka kualitasnya tetap saya jaga. Yes, luar biasa ya. Jadi pemasarannya juga digital ya, dari online. Iya, dari online Jadi pemasarannya. mencapupnya juga lebih luas ya, Iya, bisa betul. sampai Indonesia bahkan ke luar negeri. Iya. Kayak Uki bilang tadi gitu ya. Terus kalau kita lihat orderannya sendiri Iya. ya, itu dalam seminggu ataupun sebulan ada berapa banyak? Kalau orderan sendiri itu saya biasanya dibatasin kuota gitu. Maksudnya sekarang kan Oktober, nah nanti saya buka open PO ya untuk next month, bulan depan gitu. Kalau misal emang udah cukup gitu, saya close. Berapa banyak? Close order. Itu dari yang model-model kayak gini, ini bisa 20-an gitu loh. Kalau casual. Tapi kalau kayak national costume kayak kemarin sebulan itu saya ambil cuma 6 national costume. Soalnya memang national costume itu mesti detail. Dia kan pengerjaan pakai lem. Kita nggak bisa maksudnya kerjain semua nanti ujung-ujungnya lemnya pada lepas kayak gitu. Jadi emang mesti kita diamkan dengan sempurna gitu biar lemnya melekat gitu. Untuk catnya sendiri emang beneran alami, nggak bisa langsung dipaksa kering gitu biar nggak ngelupas juga gitu. Oke. Nah Uki sendiri ngerjainnya sendiri atau ada tim atau ada? Untuk pengerjaan itu sekarang kebetulan saya di Medan itu sendiri, tapi kalau misal kemarin di rumah ada beberapa teman yang Bantuin? bantu kerjain. Oh, Iya. oke. Sekarang ada kepikiran nggak untuk buka apa ya namanya? Buka kelas gitu ngajarin teman-teman yang lain untuk bisa buat boneka Kalau apa? semisal buat buka kelas kemarin itu memang ada sempat permintaan dari ibu-ibu PKK gitu. Jadi emang udah ada beberapa yang secara formal ya, tapi kebetulan saya pindah ke sini. Tapi kalau semisal memang yang ngajarin antar teman aja itu sering saya. Oh, iya, kalau oke. antar teman aja. Tapi kalau misalnya emang buka kelas itu kemarin keburu pindah ke sini. Iya. Tapi berarti sampai sekarang pun juga menerima ya siapapun Iya, yang mau belajar sama Uki. Boleh. Uki juga boleh. mau nih. Jadi untuk pemirsa yang mau belajar juga nggak apa-apa ya. Iya. Wah, bagus dong kalau gitu. Nah pemirsa, kita nanti akan ngobrol lagi tentang kerajinan busana boneka ini ya. Kita mau break dulu sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ekonomi Kreatif. Balik lagi di Ekonomi Kreatif. Oke, pemirsa, kita masih membahas tentang kerajinan busana boneka ya. Dan tadi kita juga udah banyak tahu nih tentang busana boneka. Dan mungkin yang mau bertanya boleh di 0811-6100-386. Silakan, mumpung masih ada beberapa menit lagi kita menemani pemirsa ya. Yang mau tanya juga kita masih persilahkan. Nah, kita mau tanya ke Mas Uki lagi nih. Untuk kendala selama 10 tahun ini ada nggak kira-kira dialami atau mulus-mulus aja nih jalannya? Untuk kendala yang beneran dalam arti bikin down itu nggak ada. Maksudnya sejauh ini bisa diatasin semua. Paling ya itu tadi kesulitan pencarian bahan. Untuk pemasaran sendiri kan sekarang udah enak dibanding awal-awal dulu. Kalau awal-awal dulu memang kayaknya saya yang mencari customer gitu, tapi kalau sekarang kan dengan sekarang lebih online, penjualan secara online itu customer yang datang ke kita gitu kan, secara kendala nggak terlalu sekarang. Oke, jadi makin kesini juga makin banyak yang tahu, bahkan repeat order berarti ya? Iya, betul. Jadi pelanggannya juga udah tetap gitu ya. Berarti memang
ini menjadi bisnis utama kah sama Mas Luki atau Mas Luki ada kegiatan lain selain buat busana boneka? Untuk kemarin-kemarin ini memang side job ya, bisnis sampingan gitu untuk yang kemarin-kemarin. Tapi 2 tahun terakhir ini jadi bisnis utama. Wah, berarti Iya. menjanjikan dong ya. Cukup menjanjikan kalau semisal memang kitanya sendiri menjalaninya itu mesti tekun ya, soalnya ngerjain yang kecil-kecil gini. Dari anggapan orang lain juga kan kadang berpengaruh ke kita gitu. Orang nilai apa laku gitu, kayak gitu kecil, emang dapatnya apa menghasilkan. Nah, Iya. mungkin dari omongan orang itu juga kadang bisa bikin kita jatuh kan, tapi dari diri kita sendiri itu gimana emang passion kita di sini, kita membangunnya juga kan nggak sebentar gitu. Udah lumayan lama 10 tahunan. Jadi ya udahlah kita jalanin, hasilnya juga kan kelihatan gitu. Makin dikenal di Instagram sendiri itu juga untuk komunitas doll juga udah banyak yang tahu nama saya gitu. Kayak tadi yang cerita dari luar negeri juga walaupun masih kawasan Asia gitu udah ada yang order kayak gitu. Jadi memang dijalanin aja sekarang. Oke, nah terus sekarang ini kan menjadi bisnis utama ya, menjanjikan dan luar biasa gitu ya. Iya. Terus untuk menjaga ya agar gimana ya, agar klien juga tetap terus apa ya, repeat order tuh gimana Iya. nih Mas Uki? Jadi gimana caranya ya itu dengan mempertahankan kualitas tadi gitu Oke. kan. Saya sendiri yang tadi ditanya dalam 1 bulan bisa ngerjain berapa. Sebenarnya kalau semisal memang mau sebanyak-banyaknya bisa aja, tapi kan kualitasnya kadang nggak terjaga gitu. Oke. Jadi dengan saya membatasi sebulan itu nerima orderannya berapa, di situ saya bisa menjaga kualitas, terus juga dalam artian baju-bajunya juga kalau semisal udah bikin kelewat banyak gitu jadi kayak pasaran gitu. Jadi kayak nggak ada prestisnya lagi modelnya gitu. Jadi di situ orang-orang kalau beli di saya itu modelnya satu, nggak bakal ada kembaran kayak Limited gitu. edition. Iya betul, limited edition. Dan kualitasnya tetap dijaga gitu Iya, ya. betul. Jadi kita juga seneng beli bajunya gitu. Terus untuk menjaga baju ini agar tetap bersih gimana? Apa dicuci biasa saja? Sama aja kayak tapi nggak kayak manusia kan berkeringat atau kotor. Ini mungkin dicuci pakai air tanpa disikat ya, biasa aja. Dan juga dari boneka sendiri kan dia nggak main kotor, nggak Iya, gimana gitu. iya. Itu pun pencuciannya dalam artian kalau semisal memang udah berdebu banget itu baru. Tapi kalau semisal sering-sering juga nggak usah. Iya, paling juga cuma dikibas-kibas Iya, doang ya untuk bersihinnya ya. paling orang itu buat pemotretan, masuk ke lemari, display, udah gitu aja. Oke, maaf. Ini di luar topik ya, out of topic, tapi aku penasaran sama bonekanya Ya, sendiri gitu ya. Di luar busananya sendiri, kalau boneka-boneka ini sendiri, ini punya Kak Uki sendiri. Ya betul. Boleh tahu nggak ini harga-harganya berapa ya? Oh iya, untuk boneka-bonekanya sendiri ini karena kakaknya tadi kan nanya punya saya sendiri Iya. apa bukan. Soalnya kayak gini, sebenarnya bukan sayanya yang pengen koleksi banyak-banyak gitu. Tapi karena permintaan pasar itu sendiri, yang order itu saya maunya yang size ini. Jadi mau nggak mau saya harus punya boneka yang sama kayak dia punya. Oh, berarti Seperti ini itu. bonekanya size-nya beda-beda? Iya betul, size-nya Oke. beda-beda. Jadi tadi kan saya cerita 1-2 cm itu udah mempengaruhi ukuran. Jadi mau tidak mau saya harus punya boneka yang size-nya sama kayak mereka. Jadi yang kayak gini ini jenisnya itu fashion doll, boneka fashion. Yang ini dia jenisnya Barbie. Barbie itu di harga yang kayak gini MTM itu ada mulai 200.000 sampai 400.000. Tapi kalau yang semisal kayak gini, ini dia keluaran dari Integrity Toys. Jenis bonekanya itu fashion royalty. Dia lebih detail, untuk bahannya sendiri agak beda, campuran resin. Ini mulai harga 3 jutaan yang kayak gini untuk bonekanya. Dia lebih detail, soalnya ada bulu matanya. Untuk untuk keluarannya sendiri, kalau Barbie itu biasanya bisa didapatkan di toko-toko langsung gitu kan. Nah kalau yang jenis-jenis yang fashion royalty kayak gini,
itu kita sistem pembeliannya itu mesti order, terus sistem member dari pabriknya langsung, pabrikannya itu di Amerika. Jadi kita walaupun ada uang gitu pengen ini nggak bakal dapet gitu. Berarti ini sebenarnya mesti order. Mas Uki juga beli ini supaya untuk apa ya, menunjukkan baju-baju Iya. Mas Uki sendiri gitu ya, Iya. hasil karyanya. Oke. Betul. Jadi mumpung karena udah di segmen akhir ya, Oke, ke depan Iya. pengen apa lagi nih yang dilakuin? Kedepannya itu saya punya cita-cita kayak punya butik boneka ya. Jadi punya butik boneka di mana yang sejauh ini kan penjualannya secara online, gimana biar offline juga itu bisa dikenal gitu. Yes, yes. Butik boneka yang emang semua jenis, soalnya di Indonesia kayaknya belum ada gitu. Wah, aku doain ya semoga punya Iya, butik semoga boneka, terwujud. jadi kita juga bisa lihat langsung gitu Iya, ya. betul. Oke, harapannya ke depan terkait dengan usaha kerajinan busana boneka ataupun menjadi desainer busana boneka apa, Kak Uki? Kedepannya semoga berdoa aja ya, semoga tetap maju usahanya. Amin. Terus juga kayak kemarin kan ada film Barbie, itu juga berpengaruh juga, orang jadi banyak yang suka. Soalnya dari bonekanya sendiri itu kan nggak lagi mainan anak-anak kecil gitu. Jadi semua gender, cowok, cewek, ibu-ibu, bapak-bapak itu ada yang koleksi boneka juga. Dalam artian bukan buat mainan, bisa foto-foto segala macam. Jadi emang sekarang ini lebih banyak yang mengenal, jadi usaha saya juga lebih lancar lagi. Yes, amin. Mudah-mudahan usahanya makin lancar, Iya, makin maju, iya. makin sukses, dan terus cita-citanya punya Butik butik boneka. boneka juga aku Iya, doain mudah-mudahan iya, amin. bisa tercapai Iya, secepatnya ya, betul. amin. Sebenarnya aku juga masih pengen sih main boneka sampai dengan sekarang gitu ya, karena memang cantik dan lucu-lucu ya, Iya, dan bahkan luar biasa ini Kak Uki, makasih banyak. Iya. Sudah menginspirasi kita semua, ternyata dari boneka saja kita juga bisa menghasilkan ya. Iya, betul. Bisa berkarya, Dari bahkan limbah kain perca tadi. yes, bahkan bisa memperkenalkan budaya Indonesia melalui busana dari boneka sendiri gitu ya. betul. Baik, Kak Uki, makasih sudah Ya, hadir di terima TVRI. kasih, iya. Pemirsa juga terima kasih sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif. Tetap terus saksikan Ekonomi Kreatif ya setiap Selasa jam 5 sore. Kalau begitu, saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.